hanya menjadi hasil perhitungan, tetapi juga menjadi peta yang mengarahkan perusahaan untuk mengambil keputusan ke depannya. Melalui presentasi ini, kami ingin menunjukkan bagaimana proyeksi kas dan estimasi laba rugi itu disusun, serta bagaimana perbedaan keduanya dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Untuk itu, mari kita mulai dari proyeksi penerimaan dan pengeluaran kas sebagai periode selanjutnya. Baik, sebelum masuk ke slide berikutnya, di sini saya akan menjelaskan dulu pengertian dan tujuan proyeksi kas dan estimasi laba rugi. Proyeksi kas dan estimasi laba rugi adalah proses untuk memprediksi berapa uang yang akan masuk, berapa uang yang akan keluar, dan berapa laba yang dihasilkan di suatu perusahaan dalam satu periode. Proyeksi kas melihat uang tunai yang benar-benar diterima atau dikeluarkan, sedangkan laporan laba rugi menggunakan metode akrual, yaitu pendapatan dan biaya tetap dicatat meskipun belum dibayar. Tujuan dibuatnya proyeksi ini adalah supaya perusahaan bisa merencanakan kegiatan operasional dengan baik. Pertama, mulai dari memastikan kas cukup. Kedua, mengatur pengeluaran seperti bahan baku, tenaga kerja, dan biaya operasional. Ketiga, sampai menilai apakah perusahaan menghasilkan laba yang sehat. Keempat, dengan proyeksi yang jelas, manajemen bisa mengambil keputusan dengan tepat dan menghindari resiko kekurangan kas. Jadi, proyeksi kas dan estimasi laba rugi ini penting untuk menjaga stabilitas dan kesehatan keuangan suatu perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya saya akan membahas proyeksi anggaran. Pada bagian ini, saya menggunakan contoh kasus PT Minuman Sehat selama triwulan 1 tahun 2025. Pertama, kita akan melihat proyeksi penerimaan kas, yaitu perkiraan seluruh kas yang akan diterima perusahaan dalam periode tertentu. Penerimaan kas PT Minuman Sehat ini berasal dari penjualan tunai, pelunasan piutang, dan kegiatan promosi. Rinciannya adalah sebagai berikut. Pada bulan Januari, perusahaan diperkirakan menerima kas sebesar 150 juta rupiah yang berasal dari penjualan tunai harian serta pelunasan piutang dari distributor. Pada bulan Februari, penerimaan kas meningkat menjadi 165 juta. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan akibat musim panas awal, sehingga penjualan minuman kesehatan mengalami peningkatan. Lalu yang terakhir pada bulan Maret, penerimaan kas diproyeksikan mencapai 180 juta rupiah yang dipengaruhi oleh adanya event promosi penjualan serta kerjasama dengan beberapa toko retail lokal. Jika dijumlahkan, total penerimaan kas selama triwulan 1 tahun 2025 adalah sebesar 495 juta rupiah. Kita akan masuk ke estimasi laporan laba rugi PT Minuman Sehat triwulan tahun 2025. Berbeda dengan arus kas laporan laba rugi menggunakan metode akrual. Berikut proyeksinya. Penjualan bersih senilai 600 juta rupiah, termasuk penjualan tunai dan kreditnya yang dicatat meskipun belum seluruhnya diterima tunai. HPP-nya, harga pokok penjualannya senilai 320 juta rupiah. Ini adalah total biaya untuk menghasilkan produk yang dijual. Laba kotornya 600 juta rupiah dikurang 320 juta rupiah sama dengan 280 juta rupiah. Beban operasionalnya senilai 150 juta rupiah, termasuk administrasi, pemasaran, penyusutan, dan biaya kantor lainnya. Selanjutnya di sini ada laba bersih sebelum pajak. Laba bersih sebelum pajak dari laba kotor dikurangin beban operasional, yaitu 280 juta dikurangin 150 juta dan hasilnya 130 juta rupiah. Dan selanjutnya pajaknya 10%, yaitu 13 juta. Laba bersih setelah pajaknya ada 117 juta. Dari sini kita bisa melihat bahwa perusahaan memiliki performa laba yang cukup stabil. Baik, pada bagian ini kita membahas analisis perbedaan laba dan kas. Seringkali perusahaan mencatat laba besar tetapi uang kas yang dimiliki tidak sebesar laba tersebut. Mengapa? Karena 1. Pendapatan akrual. Dalam laporan laba rugi, pendapatan dicatat meskipun belum diterima tunai, sedangkan kas hanya mencatat uang yang benar-benar diterima. Yang kedua, ada beban non-kas atau penyusutan. Beban penyusutan mengurangi laba, tetapi tidak mengurangi kas karena tidak melibatkan pembayaran tunai. Yang ketiga, ada investasi dan pendanaan. Pembelian aset atau pembayaran hutang mengurangi kas, tetapi tidak langsung mengurangi laba di periode berjalan. Oleh karena itu, laba yang besar belum tentu berarti kas yang besar, sedangkan kas yang besar belum tentu mencerminkan keuntungan yang tinggi. Saya akan menjelaskan
Kendala apa saja yang sering terjadi dalam menyusun anggaran? Dalam menyusun anggaran, terdapat beberapa kendala umum yang sering terjadi. Yang pertama, data historis yang digunakan sering tidak akurat. Kedua, kondisi ekonomi dan pasar dapat berubah dengan cepat. Selain itu, adanya faktor eksternal seperti inflasi dan regulasi baru yang sulit untuk diprediksi. Kendala lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, serta perbedaan antara rencana anggaran dan realisasi di lapangan. Dampak dari kendala tersebut adalah anggaran menjadi kurang akurat dan pengendalian keuangan menjadi tidak efektif. Untuk mengatasinya, perusahaan dapat melakukan analisis risiko secara berkala, melibatkan berbagai bidang dalam penyusunan anggaran, serta memperbaharui data secara rutin agar anggaran lebih realistis dan tepat sasaran. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari kasus kami adalah PT Minuman Sehat dalam kondisi sangat baik. Perusahaan berhasil mencapai laba bersih sebesar 117 juta dan menjaga arus kas tetap positif senilai 185 juta. Ini artinya perusahaan tidak hanya untung di atas kertas tapi juga punya uang tunai yang cukup untuk operasional ke depan. Rekomendasi yang dapat saya ambil dari materi tersebut adalah yang pertama, jaga stok. Pastikan bahan baku tersedia cukup untuk mengantisipasi lonjakan permintaan di musim panas. Dan yang kedua, percepat penagihan. Pastikan piutang dari toko atau distributor segera cair agar kas tetap terjaga. Dan yang ketiga, efisiensi biaya. Tetap kontrol biaya listrik dan operasional pabrik agar margin keuntungan tidak turun. Dan yang terakhir, investasi. Gunakan sisa kas bersih untuk pengembangan produk atau cadangan dana darurat. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Demikian rangkaian penjelasan dari kami mengenai penyusunan proyeksi kas, estimasi dan energi, serta hubungan keduanya dalam perencanaan keuangan. Kami berharap materi ini dapat menunjukkan bahwa anggaran bukan hanyalah dokumentasi angka, tetapi menjadi alat strategi sebuah perusahaan. Pentingnya anggaran melalui pemahaman yang tepat, perusahaan dapat menjaga stabilisasi, mengontrol arus kas, dan memastikan perusahaan berjalan secara efisien. Kami percaya perencanaan yang baik adalah fondasi dari keberhasilan. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga ilmu